desain garment. Ya. Selanjutnya sensorial convert. Jadi ini didefinisikan atau dibatasi. Jadi ini kulit merupakan interface atau intermuka antara wajah ya, antar muka, antara tubuh dan lingkungan, dan mempunyai respon sensorik khususnya untuk mendeteksi berbagai rangsangan eksternal. Jadi fungsi dasar dari reseptor sensorik adalah untuk mengubah berbagai rangsangan eksternal ke dalam kode standar yang digunakan oleh sistem saraf. Itu yang di situ. Nah, hubungannya gimana nanti itu di dalam pemakaian kain kita sebagai orang yang mempunyai sensorik tadi. Ada 3 rangsangan utama, yaitu nanti itu antara ini langsung pemakaian ya. Jadi antara kontak mekanis antara objek eksternal. Jadi nanti masalah strukturnya gimana? Apa nanti puting benjol atau halus, atau yang dipakai seratnya, yang benangnya yang dipakai juga densitasnya yang termasuk nanti pengaruh itu. Karena perubahan suhu karena kealiran panas ke atau dari dalam tubuh ini material yang tadi itu apa yang dipakai materialnya, sehingga aliran panas atau thermal transfer panas istilahnya, heat transfernya ke dalam dan keluar tubuh itu bisa dibalansikan. Terus yang ketiga adalah damaging traumatic and chemical insult. Itu nanti di masalah chemical processing nanti untuk mengenai itu, atau mungkin juga mechanical processing untuk mengantisipasi adanya damage traumatic dan chemical insult. Itu yang kita bahas, istilahnya kita kemukakan di sini. Selanjutnya yang ke proses nanti kita coba untuk menggambarkan ini proses sensorial convert. Jadi kenyamanan sensorik adalah respon sensorik ujung saraf terhadap rangsangan eksternal panas, tekanan, dan nyeri. Ini kalau kita memakai kain yang langsung meneruskan panas atau malah menekan kita, nggak serasa nyeri, itu karena hubungannya dengan desain Anda, apakah perluan ini kita perhatikannya. 2, menghasilkan impuls neurofisiologis yang dikirim ke otak. Sinyal-sinyal sensorik ini diproses oleh otak untuk meneruskan persepsi subjektif. Nah, ini yang dianukan. Dari sensasi, tiap orang nanti bisa berbeda karena subjektif. Dan direspon dengan menyesuaikan aliran darah, sehingga kita menjadi keringat, mengeluarkan keringat, dan ingin kita ya ini yang ya ini yang terakhir nih, ya, coba saya ini kita jadi sebetulnya masih ada yang terakhir yang ada hubungannya dengan gerak penting. Ini proses ya, gambaran proses sensorik tadi dulu. Jadi ini kain, ini kulit ya. Kalau nanti densitas kain itu longgar, beda dengan densitas kain kita benang maupun kainnya nanti itu rendah. Jadi ini salah satunya. Cepat saja gambaran ini. Lain ini kalau kita berbesarkan, jadi yang kasar mungkin ini ada 2 benang yang kejaratannya rendah dan kejaratan tinggi, dan gambaran serat kapas yang ada konvolasinya atau terpilinnya ini juga akan memberi sensorik nanti, convert sensorik gitu. Oke. Dan selanjutnya ini yang paling terpenting itu adalah masalah body convert ya. Ini yang hubungannya dengan desain Anda. Jadi ada yang bagi menjadi 5 yang pokok itu gerakan ada. Jadi harus longgar. Nah, ini menjadi gerakan menjadi 3 sumbu bidang, sagital, frontal, dan transverse. Apakah kita selama ini mendesain itu memperhatikan masalah gerakan ini? Tapi kalau kita lihat kan rata-rata dalam desain fashion itu ya
cuma berdiri saja. Dan waktu kita fashion show cuma berjalan yang tanah datar saja. Jadi gerakan-gerakan yang lain tidak kita ketahui. Padahal itu yang terus disediki sampai sekarang. Jadi masalah nanti berdiri itu beda nanti dengan ukuran convert itu apa enggak convert waktu jongkok, waktu bungkuk, ini yang perlu. Jadi ini hubungannya dengan ergonomi, itu juga kan kenyamanan serpakaian ini. Dan juga nanti gerakan-gerakan apa kan kita nyaman dengan gerakan-gerakannya, atau kita waktu naik tangga apakah kita juga nyaman dalam mendesain itu, desain suatu pakaian, itu perlu pertimbangan itu. Yang lainnya mungkin waktu duduk ini nyaman enggak, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi masalah duduk ini nyaman atau enggak, itu. Dan ini contoh-contoh, sampai ini juga. Ini kondor-kondor semua mungkin nyaman, dan ini juga mungkin nyaman juga. Dan ini mungkin ketat tapi nyaman karena bahannya stretch, itu yang itu. Dan terakhir nih khusus untuk desain, contoh desain yang dianukan oleh dulu trading company itu ada pleat di belakang bahu ini lengan untuk meningkatkan gerakan jangkauan. Ini salah satu contoh desain yang memperhatikan kenyamanan gerak tangan dan bahu. Ini mungkin begitu karena waktunya sudah habis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Dalgiono MSc CETEX ATI yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih pada dua narasumber kita yang luar biasa. Sangat banyak yang kita bisa pelajari dari pemaparan beliau. Nah, sebelum kita mulai ke narasumber ketiga, saya akan menayangkan ulang sedikit kelengkapan laboratorium program studi rekayasa tekstil. Jadi kami mempunyai 7 laboratorium, sehingga sumber daya manusia yang nanti tercetak akan mampu menghadapi dunia industri tekstil sesuai dengan keahliannya. Saya akan menayangkan cuplikannya sedikit saja. Prodi Rekayasa Tekstil memiliki fasilitas laboratorium